Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nanda Setia Pamungkas. Saya dari kelas 10-2. Di sini saya hendak melaksanakan uji SKU poin 22 dengan isi materi dapat menyebutkan beberapa penyakit, penyebab, gejala, dan pencegahnya. Yang pertama ada penyakit demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus dengue masuk ke aliran darah manusia melalui gigitan nyamuk tersebut. Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, beberapa gejala lainnya antara lain 1. Sakit kepala, 2. Nyeri otot, tulang atau sendi, 3. Mual dan muntah, 4. Sakit di belakang mata, 5. Kelenjar bengkak, hingga ruam. Untuk pencegahan demam berdarah dapat dilakukan dengan 1. Menguras bak mandi seminggu sekali, 2. Bersihkan juga wadah penampung air lainnya, 3. Pasang kasa dan kelambu nyamuk. Yang keempat, jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama. Yang kelima, gunakan lotion atau krim anti nyamuk. Yang keenam, gunakan pakaian tertutup saat keluar rumah. Lalu yang ketujuh, pangkas dan bersihkan tanaman liar di pekarangan rumah. Penyakit yang kedua ada tifus atau tipus atau demam tifoid. Adalah penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Gejala tifus umumnya mulai muncul pada 1 hingga 3 minggu setelah tubuh terinfeksi dengan ciri-ciri berupa demam tinggi, diare, atau konstipasi, sakit kepala, dan sakit perut. Kondisi ini dapat memburuk dalam beberapa minggu. Jika tidak segera ditangani dengan baik, dapat terjadi komplikasi seperti pendarahan internal atau pecahnya sistem pencernaan yang disebut usus. Pencegahan tifus dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, di antaranya melalui biasakan melindungi makanan dari hewan pembawa penyakit seperti lalat, kecoa, dan tikus. Cuci tangan dengan sabun setelah buang air dan sebelum makan. Hindari membeli jajanan di tempat-tempat yang kurang bersih. Yang ketiga ada penyakit diare. Diare adalah kondisi ketika pengidapnya buang air besar atau BAB lebih sering dari biasanya. Seseorang bisa dikatakan mengalami diare bila ia BAB sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Selain itu, feses yang dikeluarkan juga lebih encer. Ada beberapa kondisi yang bisa membuat seseorang mengalami diare. Umumnya, diare disebabkan oleh beberapa hal berikut. 1. Bakteri dari makanan atau air yang terkontaminasi. 2. Virus seperti flu, norovirus, atau rotavirus. Yang ketiga, disebabkan oleh parasit yang merupakan organisme kecil yang ditemukan dalam makanan atau air yang terkontaminasi. 4. Intoleransi atau sensitivitas terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa. 5. Alergi makanan. Dan yang keenam, efek samping dari obat-obatan tertentu seperti antibiotik dan antasida yang mengandung magnesium. Beberapa gejala yang biasanya menjadi tanda munculnya diare antara lain 1. Feses lembek dan cair. 2. Nyeri dan kram perut. 3. Mual dan muntah. 4. Nyeri kepala. Kelima, kehilangan nafsu makan. 6. Haus terus-menerus. Dan yang ketujuh, adanya darah pada feses. Diare dapat dicegah dengan memisahkan makanan yang mentah dari yang matang, mencuci tangan sebelum makan, menjauhi makanan yang diragukan kebersihannya, dan tidak minum air keran.
menyimpan makanan di lemari es, dan hindari meninggalkan makanan di bawah paparan sinar matahari atau suhu ruangan. Demikian yang dapat saya kerjakan sebagai uji SKU poin 22 saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih.